Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, video kali ini tuh berbeda banget. Saya punya smart projector ketika saya pakai di rumah gitu kan. Udah 2 minggu ke belakang, saya pakai di rumah sama teman-teman, sama keluarga, bahkan sama tetangga saya pakai ya, nobar. Wah, rasanya tuh dimanjakan banget teman-teman. Kalau dipakai di rumah, rasanya punya mini bioskop di mana aja. Kalau kita lagi di dapur, kita pengen nonton, bawa aja, simpen, nonton. Di ruang tamu, kalau ada tamu gitu kan susah. Kalau misalkan, yuk kita main ke ruang TV gitu kan, ruang TV-nya kecil banget. Ya udah tinggal bawa aja ini nonton di ruang tamu bareng tamu-tamu yang datang. Ini keren banget. Nah, ini adalah smart projector MPJ01 dari Micropack. Boxnya ini warna putih kuning. Terus di garis kuningnya ini tuh ada fitur-fitur yang saya rasa ini wajib banget ada atau kita bakalan sering gunakan. Pertama, ada baterai. Jadi kita tuh tanpa harus colok ke listrik, proyektor ini tuh bisa digunakan. Terus yang keduanya, Smart OS, operating system ya. Dia tuh udah menggunakan Android 9. Jadi kayak smart TV, kayak handphone lah gitu kan. Fitur-fiturnya ada, nanti kita akan coba. Terus super bass, meskipun kecil, nah kayak gini, tapi suaranya ya gitu lah. Nanti kita akan coba ya. Terus ada di sini AirPlay and Miracast. Kalau AirPlay itu seperti pengontrol pakai smartphone bisa. Terus kalau Miracast tuh jadi seperti mirroring. Jadi tampilan dari layar kita bisa dimunculkan menggunakan si proyektor ini. Terus yang terakhir ada HDMI. Jadi port HDMI untuk inputnya. Misalkan dari laptop, dari PC, colok ke sini langsung nampil di proyektornya. Oke, kita langsung saja buka saja. Ketika dibuka, nah kita akan langsung mendapatkan packagingnya seperti ini. Ini simple, kita bawa-bawa aja gitu. Tuh kan. Nah, kita buka. Tuh. Pertama kita akan mendapatkan adapternya ya. Ini untuk ke listriknya. Terus ada tambahan kabel HDMI 1.4. Terus ada remote controlnya juga. Oh, keren banget ya. Terus di sini ada tripodnya. Kayaknya ini untuk apa? Nanti kita akan coba. Terus, nah ini dia si proyektornya. Wih, mantap banget ya. Kecil mungil. Aduh, tuh kan. Terus ya lupa, ada buku manual sama buku garansinya. Karena ini punya garansi 1 tahun. Oke, kita simpan dulu. Kita langsung saja fokus ke barangnya aja ya. Ini saya simpan dulu. Di belakangnya kita ada USB Type A ya, 2.0. Terus sebelahnya ada jack 3,5 mm. Terus ada DC in. Ini untuk power ya, menggunakan si adapter ini. Kalau misalkan lowbat atau mau dipakai berjam-jam lamanya, ya tinggal colok aja. Terus di sampingnya lagi ada hard on off. Jadi untuk on off secara fisiknya bisa langsung di sini. Ini untuk mematikan daya listriknya. Terus di bagian atasnya ada navigasi fisiknya. Jadi kalau di mana kita lupa bawa remote, tetap bisa digunakan si smart projector ini. Di smart projector lain tuh jarang ada ya tombol fisik seperti ini, jadi harus menggunakan remote. Kalau remote-nya hilang atau remote-nya ketinggalan di rumah, ininya di bawah, tetap nggak bisa digunakan. Tapi kalau ada tombol fisik seperti ini, nggak ada remote ya nggak masalah, bisa langsung ditancap. Oke, terus di sampingnya ini ada autofocus ya. Nah ini karena si autofocus ini tuh berfungsi ketika misalkan mau jarak dekat aja disimpannya atau mau jarak jauh. Nah fokusnya di sini. Terus di depannya di sini ada lensanya ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Kita tinggal tekan on aja. Lalu ada notifikasi LED biru. Kita tinggal tekan aja di sini atau pakai remote. Nah, tapi sayangnya ketika pembelian box ini tuh tidak disertakan baterai. Jadi baterainya ini kita harus beli secara terpisah. Gak apa-apa. Wih, mantap. Kita kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke, nah seperti ini saya akan coba. Ini walaupun di sini saya pakai cahaya lighting yang cukup terang, tapi ini masih tetap kelihatan. Biasanya kalau proyektor tuh harus di tempat yang gelap banget gitu kan, harus yang benar-benar redup baru kelihatan cahayanya jelas. Tapi ini pakai lighting loh, cukup jelas. Coba matikan lightingnya. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini masih bisa kelihatan ya.
ininya kelihatan kan? Nah, ini kelihatan. Oke. Di sini tuh dia menggunakan display teknologi 0,3 in FWPGA DLP. Terus native resolusinya tuh 480 pixel, brightness-nya 100 ANSI lumens, dan untuk lamp life-nya 30.000 jam. Kalau kita bagi 24 jam, 30.000 bagi 24, 1250. 1250 dibagi 360 hari. Mungkin sekitar 4 tahunan lah ya masa si lensanya ini. Kita akan coba nanti. Saya akan coba jelaskan dulu ada hardware apa aja nih di sini. Nyalain lagi. Oke, nah terang lagi ya. Tadi benar-benar gelap ya. Terus, nah si hardware-nya ini tuh menggunakan CPU quad-core A53, GPU-nya Mali G31, RAM 2 GB, ROM-nya 32 GB, dan ada baterai 5200 mAh. Wow, baterainya cukup besar juga. Oke, sekarang saya mau coba langsung tes ya ke layar yang lebih besar lagi. Kita akan kenalan dengan fitur-fitur yang ada di dalam si Smart Projector Micropack ini. Oke, let's go. Oke, ini tampilan awalnya ya. Ketika dinyalakan tuh tadi ada logo Micropack-nya dengan sinematik ya, openingnya, intronya, dan tampilannya tuh seperti ini, mirip kayak smartphone banget lah ya. Nah, terus di sini kan ada yang namanya USB ya, USB Type A. Kita bisa langsung saja colokan untuk terkoneksi dengan mouse Bluetooth. Kita colokan dulu. Nah, jadi kita langsung bisa menggunakan mouse untuk si controller Smart Projector ini. Oke, di sini tuh udah lengkap banget ya. Ada App Store, ada YouTube, ada Netflix, ada File Explorer, Google Play, bahkan ada game juga ketika diinstalkan di sini. Tapi nggak bisa game-game yang berat kayak PUBG Mobile gitu. Game-game rally, Tetris yang gitu itu bisa karena speknya juga nggak terlalu high end. Oke, di sini kita akan coba langsung lihat aja yang pertama File Explorer-nya ya. Nah ini, ketika masuk nih tampilan seperti ini ya. Mirip kayak di PC ya. Ada storage pertamanya 32 GB karena udah ada room-nya. Kita bisa menyimpan foto, terus video, musik, file PPT atau file Office. Ketika kita mau presentasi, misalkan kita udah simpen filenya di sini, lalu kita buka aja. Misalkan di sini saya udah coba simpan laporan XPG nih, Januari. Tapi kalian harus install dulu Pocket Book ya untuk bisa membuka aplikasi si PPT ini. Nah, ini kan enak. Tuh, kalau kita mau presentasi misalkan ke orang-orang penting atau di kantor, kita tinggal bawa aja ini, bawa flashdisk atau filenya masukkan ke sini. Ini simple banget tuh. Wih, mantap ya. Terus kalau kita mau nonton film offline misalkan, nah di sini juga saya udah simpan film, jadi kita tinggal play aja. Langsung lanjutkan aja. Tadi saya udah nonton ya. Tuh, wis mantap banget. Untuk suara speakernya kita akan coba dengarkan langsung ya. We're getting close now. Oh yeah? Close to what? Dying of thirst? There's no way Atlanteans were this far in there. Check this place out. This is badass! Nah, oke. Itu contoh aja ya. Oke. Tapi maaf juga ya karena di sini ruangannya nggak terlalu besar, layarnya juga ya apa adanya, yang penting putih aja. Tapi segini juga udah jelas banget ya, nontonnya nggak ngeblur gitu, nggak patah-patah, masih tetap tajam. Terus kita udah ya di sini kita keluar aja, exit. Kita lihat fitur yang lain. Terus untuk setting, nah ya, untuk AirPlay, kita masuk dulu ke setting. Ada apa aja nih di dalam? Karena ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui ketika kalian mau beli si Smart Projector ini. Pertama di sini udah didukung dengan adanya WiFi. Jadi kalau di rumah kalian ada internet ya tinggal koneksikan aja. Gampang banget. Tapi sebelumnya kalian harus ya wajib update dulu nih, ada di bawah nih. Update dulu sistemnya kalau tidak mau terjadi bug atau semacamnya. Karena ketika saya pertama buka terus pasang, dia belum di-update. Ada beberapa bug seperti susah connect ke WiFi dan lain-lain. Tapi setelah di-update, ternyata
tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini udah versi terakhir ya. Jadi ya saya pakai nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Terus ada Bluetooth, ini sudah didukung dengan Bluetooth 5.0. Nah, di sini udah saya coba juga dengan beberapa peripheral seperti headset, handphone, terus yang lainnya tidak ada masalah, semuanya lancar. Terus untuk Miracast kita akan coba. Caranya gampang nih. Pilih menu Miracast, lalu sambungkan dengan HP yang udah support untuk mirroring. Connect-nya ini cepat banget, set. Nah, terus kerennya lagi, suara dari handphone pun ini pindah ke proyektornya. Tuh, kayak gitu. Keren kan? Variannya GM107, 28 nanometer. Jadi masih tetap sama. Jadi PDA-card-nya ini ya asli ya. Terus di sini ada brightness. Nah, ini penting banget ya. Karena kalau kita pengen lebih awet baterainya, ini kan menggunakan baterai tuh kan. Di sini baterainya udah hampir habis kan. Ini udah ada kedip-kedip merah ya, nggak apa-apa. Karena ini syutingnya saya hampir 2 jam juga ya. Kalau udah kedip-kedip merah berarti udah mau habis. Tapi saya lanjut aja syuting. Terus ini untuk modenya ada energy saving, ada highlight dan standar mode. Untuk mengirit baterai saya pakai energy saving. Terus ada keystone. Nah, ini keystone yang tadi ya. Ini tuh bisa kita setting manual. Misalkan nih posisinya agak kurang ke bawah atau kurang ke atas gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan. Karena di proyektor-proyektor yang jadul, settingan seperti ini nggak ada. Kalau si proyektornya ini agak miring, nanti nggak presisi si layarnya. Jadi bentuknya trapesium atau miring ke kiri, miring ke kanan gitu. Agak kurang enak ditontonnya. Kalau ini namanya juga smart proyektor ya. Udah smart, udah pintar. Jadi ada fitur-fitur seperti ini nih. Kalau misalkan, wah kurang pinggirnya nih, kanan kirinya, kita tinggal setting aja. Tuh seperti ini. Wih kan. Gampang banget ya, karena saya pengen simple, kasih auto aja, udah langsung simetris aja kotak gitu kayak si TV. Terus untuk projection, nah ini untuk projection, misalkan nih kita pakainya mau di lapangan, terus si proyektor ini kita simpannya di belakang layar, kan ada layar tancap gitu kan, kita pilih yang rear tuh, tulisan si smartnya, nah kebalik ya, jadi si penonton tuh nggak akan melihat bahwa si visualnya ditampilkan dari si proyektor ini. Jadi penonton tuh ada di belakang. Nah, si proyektornya ada di belakang layar tuh. Jadi kayak itu. Terus kalau misalkan sailing front, nah ini kalau disimpan di atas, digantung. Tuh, makanya kan kebalik. Terus yang paling bawahnya sama ini untuk posisi di atas, tapi untuk di belakang layar. Nah, seperti itu. Kita balikin lagi agak pusing ya ke front. Nah, ini fitur-fitur yang sangat penting yang harus ada di proyektor ya. Terus ada zoom. Nah, zoom ini tuh bisa kita setting, misalkan terlalu besar, terlalu kecil. Nah, kita tinggal setting aja di sini tuh, kan gampang. Oke. Terus apa lagi nih? Untuk video mode. Nah, untuk video mode ini sesuai selera aja sih. Ada cool mode, ada custom, ada warm. Saya pingin cool aja karena lebih suka ke biru-biruan ya. Terus di bawahnya ada boot signal. Nah, ini karena ada HDMI-nya, ketika dicolok nanti kalian bisa pilih HDMI dan langsung munculkan misalkan dari laptop atau dari PC langsung ke sini. Terus device info, kalau mau reset juga di sini ada. Nah, ini yang menurut saya penting, fan. Nah, ini tuh udah include dengan fan di dalamnya. Jadi kalau kalian mau pakai misalkan 20 jam, 30 jam non-stop, nah ini bisa pakai fan high speed supaya si smart proyektor ini tetap dingin dengan fan yang ada di dalamnya. Kalau pingin irit baterai ya kasih yang low aja gitu. Terus yang lainnya ya seperti biasa ada tipe writing, wallpaper, aplikasi, time zone dan lain-lain. Oh, terus kita back lagi ya. Nah, ini fiturnya. Misalkan saya pengen nonton YouTube nih, tapi harus terkoneksi dengan WiFi dulu ya. Seperti biasa harus ada internet. Tuh, seperti ini. Luar biasa sekali, teman-teman. Ini waktu Computex nih, tahun 2019 nih, lagi ngeplog. Kayak di Indonesia, tapi mereka Nah, oke. Oh, suaranya. Nah, gitu. Terus apalagi ya? Pokoknya semuanya lah bisa di sini ya. Misalkan kalian mau nonton Netflix, karena Netflix ini tuh pasti
banyak orang suka ya, harus ada ketika nonton sama keluarga, sama teman-teman. Lagi ngumpul tuh enaknya ya nonton gitu kan. Nah ini simple banget, bisa dibawa kemana-mana tuh kan, kayak gini. Nah gitu. Oke, enaknya tuh kalau misalkan ini harus diupdate dulu ya. Belum sign in. Nah, gitu. Oke. Nah terus ini enaknya kalau misalkan kalian misalkan di ruangannya kecil, kita tinggal deketin aja tuh kayak gini. Ini bisa lebih kecil dan si brightness-nya ini cukup lebih terang. Tuh, tapi kalau misalkan pengen lebih besar, nah kita tinggal tarik aja. Nah ini jaraknya bisa sampai 4 meter menghasilkan layar 100 inch atau 3 meter ya, jaraknya 3 meter bisa menghasilkan layar 100 inch dengan brightness ya seperti ini. Ini ruangannya nggak terlalu gelap banget ya, tapi si brightness-nya masih bisa kita lihat seperti ini. Wih, mantap banget ya. Jadi menurut saya di tangan juga harusnya bisa tuh kan. Tuh, ini simple aja. Nah ini si tripodnya ini kita bisa sesuaikan. Misalkan nih kurang ke bawah gitu kan, ya kita tinggal ke bawah. Kurang ke atas, tinggal naik ke atas. Tuh ini. Makanya dikasih tripod bawaan dari boxnya, ya gunanya seperti ini. Gitu. Oke, kita langsung saja terangin lagi lampunya supaya biar wajah saya kelihatan lebih jelas, oke? Karena pengujiannya udah. Let's go. Oke, teman-teman, bagaimana setelah tadi melihat ya fitur-fitur yang ada di sini? Menurut saya ini fiturnya mewah banget gitu ya. Serasa punya mini bioskop bener-bener. Serasa punya TV di mana-mana bisa gitu kan. Di ruang TV tinggal bawa aja gini. Di dapur tinggal bawa, di kamar tinggal bawa aja seperti ini. Wih, luar biasa sekali. Oh ya, tambahan lagi di sini tuh bisa dijadikan speaker Bluetooth ya. Tuh ada pilihannya. Tuh Bluetooth speaker mode. Nah, ini bisa dijadikan hanya sebagai speaker aja. Wih, mantap ya. Kebetulan kan sebentar lagi ada Piala Dunia nih, November 2022. Nah, ini tuh pas banget ya. Ini bakal menjadi senjata utama kalau kalian yang punya kafe, punya restoran, punya tempat makan, pengen ngadain nobar nanti ya di tempat usaha kalian. Kalau kita beli TV yang besar gitu kan, susah kebawanya ya. Apalagi kalau tempat usaha kita sempit, kita bawa monitor atau bawa TV yang 50 inch, itu ribet banget ya. Kita tinggal bawa ini aja, tempel gitu kan, nonton bola, udah selesai gitu kan. Tempat usaha kalian bisa rame juga. Oh ya, terus untuk kelemahannya apa ya? Fiturnya udah mewah, komplit banget. Menurut saya sih kelemahannya ini nggak bisa dicas pakai power bank. Jadi harus menggunakan chargernya tuh yang langsung nyolok ke listrik. Kalau ini bisa dicas pakai power bank, ini pasti bakalan lebih mobile banget, lebih simple lagi. Kalau untuk suaranya, ketika tadi dipakai nonton YouTube ya dengan volume maksimum, memang tidak pecah. Suara bassnya tetap ada, cuman nggak terlalu ngeh banget. Tapi untuk di ruangan, misalkan di ruangan ini tuh 3x4 ya, terus nonton film gitu kan, udah cukup, nggak usah pakai speaker tambahan lagi. Ini udah lebih dari cukup asli ya. Udah bassnya udah dapat, udah kenceng. Tapi kalau kalian nobarnya bareng temen-temen, misalkan di luar ruangan gitu kan, di lapangan, nah suaranya pasti kurang. Harus pakai speaker tambahan. Makanya di sini disediakan port jack 3,5, misalkan pakai soundbar yang lebih besar. Bahkan pakai speaker Bluetooth pun ini bisa. Cuma ada sedikit delay aja sih. Cuman nggak ngeganggu kok ketika dipakai nonton. Terus kalau harganya berapa bang? Dengan kemewahan, dengan fitur-fitur yang ada di sini, kalian bisa cek nanti, saya akan simpan linknya di deskripsi. Ini tuh lagi ada diskon, harganya 7,5 juta dan sekarang menjadi 6.699.000-an saja. Coba kalian kalau misalkan penasaran, silahkan coba sendiri. Misalkan nanti ada pameran di mall, atau kalian mau beli sendiri, atau pinjem punya teman, coba deh pinjem 2 atau 3 hari, bawa-bawa ini, rasanya seperti apa, beda gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.